Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 19 Januari 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul tempat perhentian atau rest area, yaitu rest area, tempat perhentian. Firman Tuhan terambil dalam 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-56. Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya dari segala yang baik dan yang telah dijanjikannya dengan perantaran Musa hambanya. Tidak ada satupun yang tidak terpenuhi. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur bahwa Engkaulah tempat perhentian kami, Engkaulah rest area kami, tempat istirahat tatkala kami mengalami kelelahan, kepenatan, berat dan bebannya hidup. Engkaulah tempat perhentian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, yang suka bepergian lewat jalan tol, maka sudah sangat terbiasa ada wilayah yang bernama rest area, yaitu tempat perhentian di kilometer berapa bagi yang terbiasa pergi dari Bandung ke Jakarta. Maka di sana kita bertemu dengan beberapa tempat perhentian. Pertanyaannya, untuk apa tempat perhentian? Tentu adalah untuk memulihkan kembali konsentrasi, memulihkan kembali kondisi fisik, sehingga di rest area itulah kita perlu makan, kita perlu bersih-bersih, buang air, kemudian sedikit beristirahat untuk bisa melanjutkan sehingga kita bisa sampai kepada tujuan. Itulah tempat perhentian. Di dalam Alkitab yang kita baca dalam kitab Raja-Raja, firman Tuhan mengatakan tentang berkat dan pujian ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa permohonan itu kepada Tuhan. Bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan lalu berlutut dan menadahkan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring, katanya, terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya dari segala yang baik dan yang telah dijanjikannya dengan perantaran Musa hambanya. Tidak ada satupun yang tidak terpenuhi. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita adalah sebuah perjuangan, sama seperti bangsa Israel berjuang untuk keluar dari Mesir untuk memasuki tanah Kanaan. Demikian juga sahabat seperjalanan berjuang untuk keluar dari Mesir. Apa itu Mesir dalam kehidupan kita? Kalau sahabat seperjalanan yang merindukan kesehatan dan sedang sakit, maka Mesir sahabat seperjalanan adalah sakit yang sedang dialami dan ingin memasuki tanah Kanaan, yaitu kesehatan yang didapatkan. Kalau sahabat seperjalanan berharap dapatkan pasangan hidup, maka Mesir buat dirimu adalah kejombloan, padahal tidak selalu tepat seperti demikian. Dan kalau sudah dapat pasangan, maka dianggap itulah saya memasuki tanah Kanaan. Demikian juga tatkala kita mengharapkan sesuatu, ada kondisi ekonomi yang lebih baik, rumah tangga yang lebih baik, bisa keluar dari terbelit oleh penjajahan problem hidup sebagaimana orang Mesir menjajah Israel, yang dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan tekanan, dipenuhi dengan intimidasi. Lalu kita berharap untuk keluar dari tempat tersebut dan memasuki tanah Kanaan. Di dalam perjalanan untuk melewati semua kesulitan tersebut, dan kita belum mencapai Kanaan dalam kehidupan kita, maka Allah selalu menyediakan tempat perhentian, yaitu dirinya sendiri menjadi tempat perhentian, menjadi rest area, menjadi tempat perhentian untuk memulihkan kembali tenaga kehidupan kita, untuk memulihkan kembali semangat kita, untuk memulihkan kembali iman kita yang bisa saja menjadi lemah karena oleh problem hidup, karena oleh kesulitan hidup. Untuk memulihkan setiap sahabat seperjalanan kembali punya semangat, punya keberanian menatap masa depan, dan tidak menganggap semua perjalanan yang di depan itu adalah awan gelap dan tidak ada harapan, tidak ada lagi asa yang bisa diraih. Suatu kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan karena dialah tempat perhentian. Karena Tuhanlah rest area, tempat istirahat kita agar perjalanan kita bisa mencapai tujuan seperti yang diharapkan,
yang kita mulai dari perjalanan pertama. Dan saat ini sahabat seperjalanan sedang OTW atau on the way, sedang menuju kepada hal yang jauh lebih baik di depan. Masih dalam suasana awal tahun bulan Januari 2023. Tentunya janji-janji Allah ini disediakan untuk setiap sahabat seperjalanan. Tatkala kita sedang berjuang dalam hidup ini, sedang mengalami kelelahan, hambatan, kesulitan, maka kita bisa berhenti sejenak datang kepada Allah. Dan Allah akan memberikan kekuatan-kekuatan baru, penghiburan-penghiburan baru, kepastian demi kepastian di dalam kuasa dan pertolongan dan kasih setianya yang senantiasa akan mendampingi setiap kehidupan sahabat seperjalanan agar bisa mencapai tujuan hidup, harapan hidup yang diinginkan. Itulah Allah yang perkasa, Allah yang maha baik, Allah yang maha luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan sahabat seperjalanan berjuang dalam kehidupan ini sendiri. Tatkala kita lelah, tatkala kita penat, tatkala kita putus asa, tatkala ketakutan, khawatir, itu kecemasan menguasai hidup kita, datanglah kepada Allah. Datanglah kepada Tuhan sebagai tempat perhentian buat jiwamu, tempat perhentian buat perasaanmu, tempat perhentian buat kekalutan dan problem hidup setiap sahabat seperjalanan. Tempat pengisian bahan bakar, karena di setiap rest area itu ada bahan bakar. Kita tidak punya semangat, Allah mengisi kembali dengan hal-hal yang baru. Allah mengisi kembali dengan semua yang terbaik untuk setiap sahabat seperjalanan, agar perjalanan hidup ini yang masih panjang bisa dilewati dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu sahabat seperjalanan, ingatlah, setiap kali sahabat seperjalanan melakukan perjalanan, baik berkendaraan mobil atau kendaraan yang lain, selalu kita akan bertemu dengan tempat-tempat perhentian. Kita akan bertemu dengan rest area yang akan menolong sahabat seperjalanan memulihkan kehidupan, yang terluka disembuhkan, yang cemas khawatir diberi keberanian, yang putus asa diberikan kembali semangat yang berkobar-kobar. Karena sahabat seperjalanan tidak menjalani kehidupan ini sendirian. Tuhanlah yang akan menopang, Tuhanlah yang menjadi tempat perhentian. Setelah kita ada di dalam tempat perhentian, Tuhan memulihkan, kita akan diberikan kembali semangat dan energi yang baru untuk menjalani semua proses kehidupan di depan yang harus kita kerjakan, yang menjadi tanggung jawab setiap sahabat seperjalanan. Percayalah bahwa firman Tuhan berkata, kita tidak dibiarkan berjalan sendiri. Ada penyertaan Allah, ada berkat Allah, ada kekuatan Allah, ada mujizat-mujizat, karunia-karunia, anugerah-anugerah Allah yang terus-menerus dilimpahkan kepada setiap sahabat seperjalanan, yaitu tempat perhentian, tempat labuhan hati. Dan Tuhan akan memulihkan setiap sahabat seperjalanan agar mencapai tujuan sebagaimana yang direncanakan oleh sahabat seperjalanan dan yang diperkenan oleh Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, bahwa Engkaulah tempat perhentian labuhan jiwa dan hidup kami, dan kami mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan. Dan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Inilah doa daripada hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Ingatlah, perjalanan hidup kita sesulit apapun, ada tempat perhentian yang baik, yaitu Tuhan Allah sendiri yang akan memulihkan kekuatanmu untuk menjalani kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.